Pastor Andi Simon TV menjawab Indo Satria. Kok ada yang ditolak? Padahal sudah datang dari luar kota dan luar pulau. Jangan hanya memviralkan untuk mendapatkan simpati, hanya untuk kepentingan pribadi Pastor Andi Simon. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang cukup menarik. Pastor Andi Simon TV menjawab Indo Satria. Kok ada yang ditolak? Padahal sudah datang dari luar kota dan luar pulau. Jangan hanya memviralkan untuk mendapatkan simpati, hanya untuk kepentingan pribadi Pastor Andi Simon. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah unggahan video di Pastor Andi Simon TV dengan judul Penyembuhan di Hari Sabat, Pelaku Firman atau Pelanggar Alkitab, ada seorang yang bernama Indo Satria memberikan komentar yang menurut saya aneh, sempit, dangkal, dan tidak berdasar sama sekali. Komentar yang dituliskan oleh Indo Satria ini mendapatkan tanggapan langsung dari Pastor Andi Simon TV dan juga dari beberapa orang-orang percaya yang lain. Yang pertama-tama, saya akan terlebih dahulu membacakan komentar yang dituliskan oleh Indo Satria ini. Saya bacakan secara keseluruhan. Yang dimunculkan jangan hanya yang baik-baik saja. Yang ditolak pastor ini mestinya juga diberitakan, padahal sudah jauh-jauh datang dari luar kota dan luar pulau dengan membawa berbagai macam penyakit dan sangat berharap bisa didoakan mendapat kesembuhan. Jangan memviralkan mendapatkan simpati yang hanya untuk kepentingan pribadi pastor ini. Beliau mengutip satu bagian ayat firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara dikasihi Tuhan, tentunya kita yakin dan percaya sungguh bahwa kutipan ayat firman Tuhan ini benar sesuai dengan bunyi yang seharusnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita dengan mudahnya mengutip satu bagian firman Tuhan demi membenarkan dalil kita yang sangat subjektif, bahkan cenderung kita kutip ayat firman Tuhan untuk menghakimi orang lain, sehingga kelihatannya apa yang kita bangun sebagai bentuk argumentasi atau alasan kita kelihatannya benar kalau sudah dibungkus dengan firman Tuhan. Benarkah demikian? Tunggu dulu. Kita harus melihat satu komentar secara utuh, lengkap. Dan saya melihat, menyimak, memperhatikan komentar dari Indo Satria ini terlalu mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tetapi ternyata kesimpulannya, meskipun didasari dengan kutipan firman Tuhan, sungguh sangat tidak memadai. Inilah yang menjadi kelemahan banyak orang Kristen. Demi membenarkan sebuah opini atau pemikiran yang dia punya, dia kutip ayat firman Tuhan, tapi sebetulnya ada motif-motif lain yang terselubung di balik daripada apa yang dia kutip atau apa yang dia katakan atau komentari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas
komentar yang dituliskan oleh Indo Satria ini, maka komentar paling atas itu dituliskan oleh Pastor Andi Simon TV, dan menurut saya sangat tepat, dan inilah konteks yang sebenarnya. Pastor Andi Simon TV menuliskan demikian: "Salam Bapak Ibu terkasih, di masa pandemi ini banyak Bapak Ibu yang tetap nekat datang, padahal dihimbau untuk tidak datang dulu, cukup buy online, terlalu memaksakan kehendak. Tolong perhatikan himbauan, dan untuk saat ini pelayanan doa penyembuhan hanya diadakan Minggu pagi." Coba kita perhatikan, dalam masa pandemi ini hanya diadakan Minggu pagi. Jangan maunya semua orang sakit datang kapanpun terus minta pastor kami layani. Kalau ikuti cara begini kurang bijak, karena dari subuh bisa nonstop melihat banyaknya orang-orang yang nekat datang dari pagi sampai malam silih berganti. Pastor kami tidak sanggup melayani jika harus ikuti cara demikian, karena kesulitan membagi waktu, sebab tiap hari mulai subuh layanan online juga ribuan yang menunggu direspon. Lantas di Healing Center setiap hari sejak pagi hari juga terus berdatangan menunggu, meminta juga agar dilayani satu persatu. Maaf, melalui komentar ini harap maklum dan kerjasamanya. Jadi tolong, please jangan datang dulu. Please jangan datang dulu. Please tidak perlu datang. Kalau nekat datang, Anda pasti kecewa. Jika Bapak Ibu butuh layanan doa, cukup buy online. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanggapan yang benar-benar sesuai dengan konteks. Jadi jangan terburu-buru kita melakukan sesuatu, mengambil konklusi, kesimpulan, akhirnya jadi masuk ke ranah menghakimi, merasa diri paling benar dan orang lain yang salah. Padahal semua ini adalah pelayanan gratis, pelayanan cuma-cuma, pelayanan oleh karena terketuk dari kasih Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim yang ada. Jadi jangan terlalu banyak komen lah kita ini. Jangan terlalu banyak menuntut. Karena berbagaimanapun hambanya Pastor Andi Simon punya keterbatasan. Beliau adalah manusia biasa yang tentunya menyerahkan total hidupnya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan berikan kepada beliau. Jadi memang dalam hidup ini tidak bisa memuaskan semua orang. Kalau mau diikuti semua selera orang, maka akan mengalami kewalahan tersendiri, capek sendiri, bahkan bisa sakit pada akhirnya. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjurannya. Dari komentar yang dituliskan oleh Pastor Andi Simon TV, jelas tadi, pelayanan doa kesembuhan hanya diadakan Minggu pagi. Nah, sekarang kita coba lihat, ada sekitar 13 balasan selain dari Pastor Andi Simon TV. Saya akan membacakan beberapa bagian, dan komentarnya sangat-sangat jitu dan bagus. Seperti Sulaiman HS, beliau mengatakan, "Saya kemarin juga kasusnya ditolak karena masa tenang. Saya mohon doa untuk anak saya yang belum bicara, Steve Rafael Sianturi. Dengan tegas disampaikan dalam masa tenang dan diharapkan tidak mengirim apapun. Tapi saya tidak langsung berpikir negatif dan komen negatif. Mungkin Tuhan belum izinkan waktunya, dan pastor juga mungkin memang sedang banyak persiapan. Tidak segala sesuatu yang kita pinta atau harapkan pasti terwujud. Ada kalanya doa dan harapan kita lama terkabul. Buat orang yang datang jauh-jauh pastilah akan kecewa. Namun masih ada hari esok untuk kita yang lebih baik lagi barangkali. Berpikir positif saja. Siapa tahu pada saat dilayani malah terjangkit virus karena banyaknya orang. Kita tidak tahu apakah momen penolakan itu baik atau buruk. Maafkan kata-kata saya jika menyinggung." Menurut saya tidak menyinggung. Ini yang benar. Jadi jangan langsung dikuasai oleh pikiran yang negatif,
Kalau bahasa dari saudara kita ini, jangan langsung sujon, jangan berprasangka buruk. Kita lihat berikutnya, Thomas Hutahayan. Pak Indo, saya mau tanya, apakah Bapak merasa sejahtera ketika menuliskan komentar di atas? Lalu apakah Bapak menganggap Pastor Andi Simon itu seperti dokter yang dibayar oleh pasiennya? Jangan kasar dalam mengungkapkan komentar, karena komentar itu sama dengan ucapan, agar hidup kita diberkati Tuhan dan diberi kesehatan serta umur yang panjang. Ini nasihat dari saudara kita Thomas Hutahayan, perlu diperhatikan oleh Indosatria. Dan saya kasih pesan nasihat khusus kepadamu kawan Indosatria, belajarlah sedikit merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan langsung yang Anda munculkan adalah berpikir negatif, berprasangka buruk. Tapi lihatlah hal yang indah dibalik dari segala penundaan yang kita alami dalam hidup. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penundaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Barangkali untuk belajar sabar, rendah hati, tekun, gigih, ulet, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Kita baca dulu komentar dari Kawah Condro Dimuko. Beliau mengatakan demikian, Pendeta Andi Simon punya keterbatasan. Yesuslah yang punya hak untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Yesus, kiranya kuasamu selalu menyertai Pendeta Andi Simon. Bagus komentarnya. Ada lagi komentar dari Has KLT. Yang datang ke sana mungkin harus sabar. Kalau bisa sewa penginapan untuk 1 minggu. Kalau hari ini Pastor Andi nggak bisa, ya datang besoknya. Nggak bisa lagi datang juga besoknya. Jangan marah atau kesal, usaha itu yang terpenting. Amin. Usaha kita yang diberkati oleh Tuhan. Ketekunan, kegigihan, kesabaran kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena memang orangnya begitu banyak yang datang. Jadi siapa yang mau dilayani? Apalagi sekarang ini masih pembatasan pandemi virus corona. Pastor Andi Simon saya tahu betul, beliau adalah seorang yang mengasihi Tuhan, tapi juga menghargai, menghormati, menaati pemerintah. Beliau sering berkhotbah dari Roma 13. Ketaatan kepada pemerintah sebagai wakil Allah sama dengan ketaatan kepada Tuhan. Pemerintah wakil Allah untuk menegakkan aturan, dan kita sebagai warga masyarakat harus mengikutinya dengan baik. Oke, kita baca yang berikutnya. Cecilia Wiwik, beliau berkata demikian dalam komentarnya. Jangan kecewa atau sakit hati apabila untuk saat ini belum bisa dilayani pastor. Pastor Andi tentunya juga harus menaati peraturan pemerintah untuk saat ini karena COVID. Jangan sudah diumumkan pastor hanya bisa melayani tiap hari Minggu. Jadi tetap sabar dan selalu berpikir positif. Hati yang gembira adalah obat. Untuk Pastor Andi senantiasa diberkati Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang terakhir saja ya, masih ada lagi beberapa ini sebetulnya, tapi kita baca dulu dari Hendrik Walone. Indosatria, dari kata-katamu kelihatan kamu ini iri dengan Pastor Andi Simon. Kamu mau merusak nama baik Pastor Andi Simon. Pastor tidak pernah memanggil mereka dan tidak meminta bayar. Pastor mengikuti aturan pemerintah. Penyembuhan hanya di hari Minggu pagi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Jadi kamu Indo berkomentarlah yang bijak dan sopan, dan kamu cepatlah bertobat. Buang semua sifat iri hati dan dengki. Ini saudara kita Hendrik Walone telak banget ya. To the point. Kalau orang Batak bilang si tuluk mata ni horbo, langsung kepada duduk persoalan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita rindu untuk menjadi berkat. Hambanya Pastor Andi Simon rindu untuk menjadi berkat dengan potensi karunia talenta yang Tuhan berikan kepada beliau. Dan tentunya tetap kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh beliau punya keterbatasan. Oleh karenanya, kalau belum bisa dilayani secara maksimal, ya memang karena begitu banyaknya orang yang datang, ya mustahil bisa terpuaskan semuanya. Berikutnya, kita perlu mengikuti aturan.
dari pemerintah kita supaya jangan ada penumpukan orang atau kerumunan-kerumunan dalam jumlah yang besar. Di samping kita menjadi berkat bagi sesama, kita juga harus tunduk dan patuh kepada aturan pemerintah. Jadi kepada Indosatria, saya menyampaikan pesan kepadamu kawan, belajarlah untuk memiliki wawasan dan pikiran yang lebih luas serta penilaian yang lebih objektif. Janganlah engkau berperan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ingin mendekat kepada Yesus hanya dengan maksud dan tujuan untuk mencari-cari kelemahan, kesalahan Yesus. Bukan rindu untuk belajar, bukan rindu untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dalam konteks relasi hubungan dengan Tuhan. Bukan rindu untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan positif, tapi hanya untuk mendikte, menghakimi, menjengkal, mencari-cari kesalahan, dan lain sebagainya. Mari kita jauhkan sifat karakter seperti itu dari diri kita. Biarlah kita belajar berpikir positif dan selalu optimis, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Indosatria, rendahkan hatimu kawan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk ulasan dari Pastor Andi Simon TV. Demikian juga untuk Sulaiman HS, Thomas Sutahayan, Kawa Condro Dimuko, Has KLT, Sisila Wiwik, dan juga dengan Hendrik Walone. Mohon maaf komentar dari Paulus Mulyoto, Tina Pradipta, Angel of Mind, dan juga teman-teman yang lain belum sempat saya bacakan. Tapi secara keseluruhan berbeda, kontradiksi sama sekali dengan komentar yang disampaikan oleh Indosatria. Jadi dari sini bisa terlihat dengan jelas analisa atau pengamatan dari Indosatria keliru. Karena apa? Dia hanya satu orang yang membuat komentar, tapi banyak orang-orang lain yang membuat komentar yang positif, bahkan justru mendoakan dan mensupport hambanya Pastor Andi Simon. Karena ulasan yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.